Suatu ketika saya pernah diundang, Gus, di suatu daerah. Sakit, ngedrop dan dirawat di rumah sakit. Bahkan masih opname di infus. Apa namanya, musibah di situ. Bisa dijelaskan nggak kira-kira musibah kandungan terjangan ketika berdakwah? Sosok itu mau ngapain? Nggak tahu, itu mendekat sama saya. Dan saya kalau ingat itu, aduh, Mau mencelakai. gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sahabat-sahabatku, para pecinta-pecinta Gio atau yang bisa kita panggil Giomania, malam hari ini adalah malam yang sangat spesial. Kita kedatangan tamu yang spesial yang digemari oleh kaum milenial. Beliau seorang mubaligh, seorang tokoh muda perempuan, aktivis muda perempuan yang kegiatannya beliau ini padat banget sampai tahun depan. Kegiatan beliau ini ceramah atau mubaligh ya, atau ustazah. Namanya beliau Mbak Iza. Assalamualaikum Mbak Iza. Waalaikumsalam, Gus. Ustazah Iza. Saya enaknya panggil apa ini? Teteh atau ustazah atau neng atau umi atau Mbak ini? Terserah Gus saja. Mau manggil Neng, mau manggil Umi. Tapi kebetulan abah saya itu punya pesantren di rumah. Dan santri-santri di rumah, di pesantren itu biasa manggil saya Neng. Jadi Gus bisa manggil saya Neng. Masya Allah, Neng Iza. Hari ini saya senang sekali, Gus. Alhamdulillah. Tahu nggak kenapa? Karena suatu kehormatan bagi saya bisa diundang di podcast ini, dan selama menjadi mubaligh saya itu kan banyak sekali musibah. Iya, banyak sekali musibah. Dan yang saya tahu, Gus ini kan seorang mubaligh juga, kita sama-sama seorang mubaligh, jadi saya ingin berkonsultasi tentang perihal spiritual sama Gus. Masya Allah. Beliau ini sering diuji oleh Allah ketika berdakwah, teman-teman. Dari suatu wilayah, ini akan menjadi pelajaran. Pasti banyak yang seperti beliau. Seorang da'i, seorang mubaligh, ketika berceramah ini, beliau sering diuji dari orang-orang yang hasud, orang-orang yang iri, orang yang dengki. Selain ditolak dakwahnya, juga beliau sering sekali diserang dengan cara sihir, dengan cara santet, dan dengan cara tenun-tenun. Apa benar Neng Iza ini pernah mempunyai prestasi yang sangat luar biasa di zaman itu? Dengar-dengar saya, Neng Iza ini juara 1 MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran tingkat provinsi. Alhamdulillah, Gus. Masya Allah. Cuman katanya santri-santri beli jenengan itu aslinya panjenengan itu juara 1. Tapi karena ada suatu musibah di situ, bisa dijelaskan nggak kira-kira musibah apa yang menimpa panjenengan yang seharusnya sempat juara 1 tiba-tiba juara 2? Iya, begini. Waktu itu ada perlombaan yang memang sudah saya impi-impikan. Masya Allah. Kemudian, dan memang saya sudah yakin kalau saya itu akan juara 1 atas takdir Allah ya Gus ya. Tapi pada saat saya di tengah-tengah perlombaan itu, tiba-tiba saya tidak tahu entah sihir atau apa, atau santet, saya juga nggak tahu ya. Tiba-tiba lampu-lampu ini padam, terus soundnya meletus. Dan yang saya sedihkan, saya ini kan hafal ya.
tiba-tiba mata saya ini kabur. Kalau ingat itu saya saya pingin nangis. Saya kecewa. Saya merasa sudah putus di situ saja. Katanya sampai muntah darah. Iya, benar. Masya Allah. Di situ ada sosok, melihat sosok-sosok yang mana nggak pernah sebelumnya sampean lihat. Ketika waktu tiba-tiba lampu padam, sound system itu meledak. Iya, benar. Pada waktu mata saya kabur, itu saya melihat sosok yang begitu mengerikan. Itu sosok itu mau ngapain? Nggak tahu, itu mendekat sama saya dan saya kalau ingat itu, aduh, mau mencelakai gimana ya? Atau iya, itu ya, sehingga sampai shock di situ ya. Masya Allah. Ketika ikut lomba MTQ itu pasti kan suatu kebanggaan ini. Iya. Boleh dong sekiranya netizen Kio ini mendengarkan beberapa kalimat-kalimaten atau beberapa ayat dengan suara khas tilawah dari Neng Iza. Masya Allah. Boleh dong. Iya. Tapi saya mohon maaf ya Gus, ini kan sudah lama vakum, jadi nanti kalau ada kesalahan mungkin Gus kan juga bisa gitu loh, nanti dibenarkan. Saya coba sedikit saja Gus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa kadzalika nusarriful ayati waliyaqulu darasta walinubayyinahu liqaumin ya'lamun. Shadaqallahul azim. Dikit banget ini. Wah, padahal kita sedang berada di suatu kayak surga ketika mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Lebih-lebih yang membaca ini dengan nada yang indah sekali. Kayaknya ketika saya mendengarkan orang membaca Al-Quran dengan suara yang indah, dengan nada-nada yang luar biasa, seperti halnya kita itu kayak berada di surga. Ini yang membuat saya tertarik lagi mengundang Neng Iza ke tempat podcast saya ini. Saya sering mendengar cerita Neng Iza itu mengalami suatu hal buruk ketika sedang ngisi di suatu daerah, sedang ceramah di suatu daerah. Coba ceritakan di daerah mana jenengan pernah mengalami hal pahit atau kerikil sandungan terjangan ketika panjenengan berdakwah. Iya. Suatu ketika saya pernah diundang Gus di suatu daerah. Kebetulan yang mengundang saya itu seorang janda. Seorang janda, dia juga bukan janda yang kaya, janda yang tidak punya, atau bisa dibilang miskin. Waktu itu dalam keadaan sakit, karena saya memang kecapean. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi
ke undangan tersebut. Dan pada waktu itu saya masih di opname. Oh, di opname. Iya. Berarti masih dirawat di rumah sakit. Iya, benar. Karena saya ingin membahagiakan Sohibul Hajah. Jadi infusnya saya lepas. Terus saya bergegas menuju ke sana. Apa yang membuat Neng Iza ini walaupun keadaan sakit, ngedrop dan dirawat di rumah sakit, bahkan masih opname di infus, sampai panjenengan itu melepas infus, tiba-tiba bergegas memenuhi undangan ceramah janda miskin itu? Apa yang membuat Neng Iza begitu semangat walaupun keadaan sakit? Karena saya ingat akan hadis Rasulullah. Masya Allah, Allahumma sholli alaihi. Rasulullah itu ketika diundang orang miskin, beliau itu tidak membedakan. Begitu. Beliau tetap berdakwah meskipun banyak sekali yang membenci beliau. Sampai dilempar batu, sampai dilempar kotoran. Masya Allah. Ya Allah. Jadi saya itu ketika di rumah sakit itu saya berpikir, ya Allah, Rasulullah saja seperti itu. Masa saya harus tidur terus di rumah sakit, di tempat tidur? Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke rumah ibu janda tersebut. Yang mengundang ceramah itu ya. Dan kemudian pengalaman yang menyakitkan di sana, Gus. Ketika saya berdakwah di sana, seperti yang saya ungkapkan tadi di awal-awal, saya ketika berdakwah itu sering sering mengalami hal-hal spiritual, hal-hal mistis. Ya, ini pas diundang janda miskin ini Neng Iza mengalami hal itu. Iya benar. Jadi ceritakan gimana itu? Begini. Jadi ketika saya berdakwah di sana, di tengah-tengah saya berdakwah itu tiba-tiba ada dua sosok yang datang kepada saya. Sosok apa ini kira-kira? Sosok itu sangat mengerikan, Gus. Berarti sosok gaib ya? Iya. Yang satu mukanya hancur, berantakan. Yang satunya bertanduk dan seolah-olah akan mencekik saya. Menyerang Neng Iza? Iya benar. Pas Neng Iza lagi keadaan ceramah itu ya? Iya, Gus. Masya Allah. Terus. Apa yang terjadi setelah Neng Iza itu melihat dua sosok yang menyeramkan mendekat kepada Neng Iza seolah mau mencekik itu? Setelah itu kejadian apa yang Neng Iza alami? Banyak sekali, Gus, di situ. Salah satunya bisa diceritain. Terus apa Neng yang membuat sampean begitu tidak bisa melupakan kejadian atau peristiwa pahit ketika nyiram ceramah? Saya tidak bisa melupakan semua itu karena saya kasihan sama Sohibul Hajah. Udah dia tua, miskin, demi mengundang saya, Gus tahu. Beliau sampai rela menjual sawahnya. Masya Allah. Begitu saking cintanya kepada Iya, Neng Gus. Tapi yang saya kecewa, saya nggak bisa memberikan yang terbaik buat beliau. Kenapa? Nyilan merasa nggak bisa memberikan yang terbaik. Ya itu tadi, di tengah-tengah saya berdakwah, terjadi yang seperti itu, yang tidak diharapkan. Ada dua sosok itu tadi. Tiba-tiba mata saya kabur. Tiba-tiba yang bertanduk itu datang kepada saya seolah-olah akan mencekik saya sampai kepala saya sakit. Ingin rasanya saya bentur-benturkan pada waktu itu, Gus. Kira-kira pas kejadian itu sampai selesai nggak acaranya? Atau di tengah-tengah acara panjenengan terjadi sesuatu hal? Iya, terjadi sesuatu hal.
karena sosok itu tidak ingin saya berdakwah di situ. Berarti sosok gaib ini, apakah ada kemungkinan kiriman orang yang nggak suka, yang ingin memberhentikan dakwah Neng Iza di tempat itu? Sepertinya begitu. Apakah sempat sosok itu memberikan ancaman interaksi kepada Neng Iza? Iya, benar. Sosok gaib itu? Sempat Sosok gaib itu bilang kalau saya masih meneruskan berdakwah, maka sosok itu akan membunuh saya. Innalillahi. Masih gitu? Iya. Terus apa perasaan jenengan ketika sudah dibela-belain, jenengan sakit, dirawat di rumah sakit, dalam keadaan masih opname, dibela-belain datang demi memenuhi undangan itu. Terus di tengah-tengah ceramah jenengan belum sempat selesai sudah kejadian seperti itu. Saya kecewa, Gus. Saya sudah putus asa. Waktu itu yang saya pikirkan hanya saya ingin berhenti saja untuk berdakwah. Ya Allah. Karena saya sudah capek, saya sudah capek sekali. Setiap berdakwah pasti ada aja kejadian yang seperti itu. Kan tadi Neng Iza sempat mengingatkan di obrolan podcast ini bahwa Nabi Rasulullah dilempari batu sampai berdarah, dia tetap berdakwah. Kenapa sempat tersirat dalam pikiran Neng Iza mau putus asa? Itu karena Gus kan laki-laki. Saya ini perempuan, saya ini lemah. Meskipun saya berusaha sudah sekuat mungkin, itu nggak bisa. Saya nggak punya siapa-siapa yang mendukung. Coba Gus bayangkan. Insya Allah sampai segitunya ya. Tapi banyak loh fan-fan panjenengan, jamaah Neng Iza yang ingin sekali mendengarkan pencerahan Neng Iza, yang ingin mendengarkan petuah-petuah dan nasihat Neng Iza. Terus bagaimana ketika Neng Iza tiba-tiba menyerah hanya gara-gara diancam oleh orang-orang yang iri kepada Neng Iza dengan cara santet, dengan cara sihir? Saya bingung, Gus. Saya harus membangun semangat saya dari mana lagi? Saya teringat dari ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Ayat ini yang saya jadikan pedoman, saya jadikan cambukan buat diri saya nih. Jangan dikira saya laki-laki nggak ada kata lelah, nggak ada kata capek. Lelah nih. Kita sama-sama dai nih, kita sama-sama penceramah nih, kita sama-sama tokoh agama yang aktivitasnya tiap hari ceramah dari wilayah ke wilayah, dari daerah ke daerah. Jangan dikira saya nggak ada titik jenuh, ada. Sama Neng, lelah, capek. Akan tetapi kembali lagi benar yang disampaikan Neng Iza di depan tadi. Bukankah Rasulullah mengajarkan kepada kita? Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru. Ketika Rasulullah berdakwah, orang-orang kafir itu dengan segala cara untuk memberhentikan Nabi berdakwah. Liyusbituka au yaqtuluka au yukhrijuk. Ingat nih, dicaci maki setiap hari Nabi. Apakah Nabi berhenti berdakwah? Tidak. Setiap hari, setiap pagi Nabi itu dicaci maki oleh istrinya Abu Jahal. Ini pasti tahu. Apakah Nabi berhenti? Tidak. Beliau tetap berdakwah. Nggak cukup sampai di situ. Yusbituka au yaqtuluk.
Beliau diancam mau dibunuh. Suatu ketika Nabi mau dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Digantikan tempat tidurnya oleh Sayyidina Ali. Apakah Nabi berhenti berdakwah? Ini yang Neng alami, diancam mau dibunuh oleh santet kiriman sihir. Ingat Nabi. Au yukhrijuk. Nabi difitnah, Nabi diusir dari kampung halamannya. Bayangin coba. Nabi diusir dari kampung halamannya. Au yukhrijuk. Muhammad, tukang pemecah belah bangsa. Muhammad tukang sihir. Muhammad pendusta. Lu sakit difitnah kayak gitu. Tapi apakah Nabi berhenti berdakwah? Tidak. Tidak nih. Nggak cukup sampai di situ. Orang kafir Quraisy dengan segala cara ingin memberhentikan dakwah Nabi. Muhammad, kau pingin kaya, kau akan pingin raja, kau pingin kaya, semua harta kami, sebagian akan kami berikan kepadamu. Kau ingin wanita cantik, akan kuberikan padamu. Tapi Nabi tidak menginginkan hal itu. Bahkan Nabi menyampaikan kepada pamannya, Abu Thalib, wahai pamanku, sampaikan kepada kaum kafir Quraisy, andaikan matahari ditaruh di pundak sebelah kananku, bulan taruh di pundak sebelah kiriku, demi Allah, aku tidak akan berhenti untuk berdakwah. Wa yamkuruna wa yamkurullah, wallahu khairul makirin. Ketika ada orang berbuat makar kepada kita diam, kita tetap istiqomah. Ingat, wallahu khairul makirin, sebaik-baiknya makar adalah makar dari Allah. Saya sepertinya sudah putus asa, Gus. Saya sudah capek. Jangan hanya karena sihir santet. Potensi, kelebihan maziah yang diberikan Allah kepada Neng Iza menjadikan Neng Iza putus asa di sini. Neng Iza hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, sudah banyak penggemarnya, fansnya, jamaahnya. Nasihatnya selalu didengarkan oleh umat. Apakah hanya karena ancaman orang-orang di sekitar panjenengan membuat panjenengan ini menyerah? Ini perlu dukungan, sahabat-sahabat. Dai seperti beliau masih muda, penceramah seperti beliau masih muda. Ini perlu support dari kita. Doain teman-teman untuk Neng Iza yang punya cita-cita tinggi, yang sudah diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan mazia oleh Allah, bisa tetap istiqomah menegakkan li'ila kalimatillah, meneruskan dakwah Nabi. Neng, saya akan bantu dalam hal spiritual. Walaupun saya sudah belajar spiritual, bahkan di sini banyak sekali tamu yang datang ke pesantren ini, mereka curhat, guru saya disantet, saya kena sihir. Bukan berarti seperti itu saya nggak pernah disantet orang. Sama yang saya alami. Yang saya alami sama seperti jenengan ketika berdakwah. Wallahi demi Allah itu saya sering sekali orang nggak suka dan orang zalim mengirim sihir, itu sering. Tapi kembali lagi kita ingat Nabi. Kita ingat Rasulullah, ayo terus semangat. Kalau bukan kita-kita yang meneruskan perjuangannya, subhanul yaum rijalul luqa. Penerus generasi yang akan datangnya ya kita. Jangan menyerah. Di podcast ini saya yakin banyak umat Islam yang merindukan sosok-sosok seperti Neng Iza. Neng, sudahlah, saya jadi mau meneruskan podcast ini jadi kayak apa ya, sedih juga gitu loh, karena satu frekuensi saya sama Neng Iza ini sama-sama dai, sama-sama mubaligh, sama-sama penceramah. Aktivisnya tiap malam itu ya ngisi nasihat, ngisi ceramah di masyarakat. Neng, biar hati nggak sedih sebelum dilanjutin podcast, coba Neng bacain sholawat nih. Kebetulan nih netizen Gio ini senang banget ketika dibacain sholawat. Doa aja ya,
Biar Allah ampunkan dosa-dosa kita lantaran Nabi Muhammad ya Rabbi bil Mustafa. Bisa nggak Neng bacain sholawat itu? Iya, Gus. Semoga mengalir gelombang-gelombang positif. Amin. Allah akan menjaga kita dari gangguan-gangguan sihir, santet, Amin. dari gangguan berupa zahir ataupun gaib. Apa nggak sebaiknya Neng Iza baca sholawat dulu? Saya ini lelah, Gus. Saya ini capek. Gus nggak mengerti bagaimana saya selama berdakwah. Ulama itu kalau berdakwah seperti menggenggam api. Semakin digenggam akan semakin panas. Tapi di sini banyak netizen juga, Neng, yang mendukung. Saya yakin komentar-komentar mereka semua mensupport dan mendukung Neng Iza ini untuk berdakwah. Itu karena netizen tidak mengerti, tidak pernah merasakan sebagai saya sebagai pendakwah. Saya pernah diintimidasi. Masya Allah, sampai pernah diintimidasi. Saya pernah ditolak di daerah-daerah lain. Saya capek, Gus, capek sekali. Bagaimana saya akan melantunkan sholawat? Istighfar nih, istighfar. Jenengan ini uswah, contoh. Ya wajar, capek, lelah. Coba Neng Iza baca sholawat. Siapa tahu setelah Neng Iza baca sholawat bisa aura negatif-negatif ini secara spiritual ya, bisa menjauh dari tubuh Neng. Banyak syaitan yang menginginkan Neng Iza ini berhenti berdakwah. Mana ada setan yang senang ketika ustazah ini bercahaya, bersinar, istiqomah. Neng tahu sendiri istiqomah tuh khairum min alfi karamah. Pasti setan nggak seneng banget, nggak demen banget tuh. Betul nggak teman? Makanya Neng, biar adem hatinya. Ya, aku paham, aku ngerti. Bagaimana sakitnya difitnah, dicaci maki orang yang berdakwah di jalan Allah. Saya paham. Dan itu ada hadisnya, itu ada dalilnya, itu ada ayatnya. Wa in yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka. Akan tapi coba Neng baca sholawat dulu deh. Siapa tahu setelah baca sholawat hati jadi tenang. Siapa tahu setelah baca sholawat malam hari ini Allah turunkan ma'unah kepada kita semua. Ayo nih, bismillah, baca sholawat ayo, biar didengarkan oleh netizen dan diaminkan doanya Neng Iza ini oleh netizen yang menyaksikan tayangan. Monggo silakan. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami
Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqdahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Masya Allah, begitu tenang ketika kita mendengarkan bacaan sholawat dari Neng Iza. Banyak, Alhamdulillah Gus, terima kasih. banyak loh Mbak, netizen itu yang pastinya pengen punya suara yang merdu seperti Neng Iza, pengen jadi penceramah, dai, mubalik seperti Neng Iza. Neng Iza yang dikasih amanah oleh Allah, masa mau menyerah? Semangat dong. Iya Gus, setelah membaca sholawat, hati saya sudah menjadi tenang. Dan saya sangat berterima kasih karena Gus sudah memberikan motivasi, memberikan petuah-petuah, meskipun kita ini sesama mubalek. Saya sangat berterima kasih. Ya, saling mengingatkan Neng, kita saling mengingatkan. Al-insanu ma'al khata' wa nisyan. Kita saling mengingatkan karena manusia tempatnya luput, ya. Insya Allah nih kita akan bantu ketika jenengan mengalami kesulitan, ketika berdakwah ada kesulitan mengenai yang berhubungan dengan mistis atau hal gaib, insya Allah kita siap membantu. Asalkan tetap semangat meneruskan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di pesantren kita di tempat podcast ini. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini dibarengi turunnya hidayah, maunah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doakan ya teman-teman buat Neng Iza, semoga tetap semangat dalam berdakwah. Hadanallahu wa iyyakum. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.